Saat ini tim liputan Akun Pos YouTube sedang berada di SDN Universitas Indralaya Utara, Sungai Rabutan. Untuk mengungkap profil sekolah ini, ikuti terus kami. Terima kasihku, nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita memasuki kelas kita masing-masing, memberikan mata pelajaran kepada anak-anak kita berikan pegangan dulu. Seperti biasa Ibu-ibu, proses belajar mengajar di sekolah kita ini seperti yang Ibu ketahui bahwa kita tetap mengacu kepada RPP yang sudah kita buat dan kita melaksanakan di dalam kelas. Tolong untuk anak-anak kita kelas 1 sampai kelas 6 itu coba dilihat dan diperhatikan apa-apa yang menjadi kekurangan mereka. Dibimbing supaya mereka itu lebih lagi meningkat dari hari-hari sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kita sebelum masuk ke kelas masing-masing, kita berdoa supaya proses belajar mengajar hari ini akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Doa mulai. Selesai. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Guru kasih badu, balik ke belakang. Cut kalau gitu. Sampai dia masuk kelas masing-masing. Kita bagus. Matahari bersinar menggendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelas. Perhatikan kami, guruku sayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Sekalian, ada ibu kepala sekolah yang melihat kita sedang belajar. Ayo sekarang ucapin salam dulu dengan kepala sekolah kita. Suka memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar. Sebelum ibu melanjut belajar, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir? Udah mal ya, satu orang. Ya, sekarang kita belajar dan lanjutkan pelajaran kita yaitu dengan tema 7. Nah, sebelum tema 7, ayo kita menyanyikan dialog kelas 6 dulu biar semangat. 1, 2, 3. Kelas 6 harus rajin belajar. Kelas 6 harus rajin membaca. Kelas 6 harus pandai berhitung. Kelas 6 itu hebat. Kelas 6 harus rajin belajar. Kelas 6 harus pandai membaca.
apa? Tema 7 mengenal not ya, mengenal not angka ya. Kita buka mengenal not angka. Sebelum melanjutkan mengenal not angka, Ibu mau nanya, siapa yang tahu dengan lagu-lagu wajib nasional? Salah satu siapa? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ibu Kartini. Angkat tangan, yang benar. 17 Agustus. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Indonesia. Yang lain? Ayo, banyak. Nasional. Ibu kita Kartini. Yang lain? 17 Agustus. Oke, semuanya udah tahu ya. Tujuannya lagu nasional. Sekarang aku nanya lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Siapa yang menciptakannya? W.R. Supratman. Sekarang kita lanjut dengan lagu yang kita akan pelajari adalah Ibu Kita Kartini. Siapa yang menciptakan lagu Ibu Kita Kartini? Sekarang kita akan mengenal. Cara kalian itu belajar. Anak sekalian yang saya cintai, bahwasanya pada hari ini ya, Ibu Kepala Sekolah akan melihat kemampuan kalian dalam menerima pembelajaran ya. Jadi untuk itu marilah kalian dalam belajar yang baik sesuai dengan kemampuan kalian. Karena apa? Belajar ini tujuannya adalah untuk mendidik kalian menjadi anak yang cerdas. Saudara-saudara pemirsa, terlihat dari kejauhan Ibu Kepala Sekolah mungkin ingin melihat proses belajar mengajar di kelas, dari kelas ke kelas. Oh, ada perpustakaan di sini. Iya. Buku-bukunya lengkap. Aktif artinya. Aktif, Pak. Boleh kita lihat, Bu? Silakan. Oke. Bapak pemirsa, kami akan ke perpustakaan melihat isi dari perpustakaan. Bagus sekali Bu. Apa anak-anak ini sedang belajar di perpustakaan? Ya, kita membaca-baca buku sesuai dengan apa yang dikatakan oleh wali kelas ya, untuk menambah pelajaran dari kelas dengan mengambil setiap hari Pak di. Setiap hari buka. Ya. Ini ada pengelola sendiri? Ada. Oh, dari itu. Ya. Di ruang baca ini atau perpustakaan ini seluruh kelas semuanya seperti gantian atau memang baru-baru? Gantian Pak, kita jadwal setiap hari itu ada kelas yang masuk ke perpustakaan. Ya. Jadi diatur oleh petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan ini? Ya. Ya. Selamat pagi Bu. Ibu petugas perpustakaan ini setiap hari ramai Bu? Iya, jadi ramai Pak, dari kelas 1 sampai kelas 5 cuma waktunya di tapi ada waktu. Ada waktu-waktu tertentu gantian Bu ya? Gantian. Gantian. Mengenai buku pelajaran di perpustakaan sudah lengkap untuk kelas 1 sampai kelas 6. Oh, ini sudah tambahan. Ya. Jadi bukan misalnya belajar kewarganegaraan apa misalnya, nah terus disuruh baca di perpustakaan. Perpustakaan. Wah, mungkin ada harapan kepada pemerintah atau donatur buku apa yang Buku yang diberikan atau buku tambahan untuk baca dari kelas 1 sampai kelas 6 itu misalnya tentang geografi Indonesia misalnya itu. dengan Ibu siapa? Yuliani. Ibu Yuliani, pengelola perpustakaan di Perdagangan Ibu Kepala Sekolah kita yang tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Agung Pos YouTube, saya M. Saripudin Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi
sedang berada di ruang Kepala SDN 17 Sungai Rambutan bersama Ibu Haja Maryam SPD. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Ibu sudah 2 tahun menurut catatan kami Ibu mengajar di sini. Tentu banyak inovasi yang Ibu terapkan di sini untuk memacu supaya sekolah ini lebih bagus dan anak-anaknya berkualitas. Inovasi apa yang Ibu terapkan? Ketika saya datang ke Rambutan ini, khususnya SD 17 Indralaya Utara ini, banyak sekali ide, cita-cita saya untuk membangun sekolah ini, karena pada dasarnya kita di mana kita ditempatkan di sini kita membangun. Nah, untuk di SD 17 Indralaya Utara ini, karena pertama yang saya ingin majukan di SD ini, walaupun SD 17 Indralaya Utara ini mayoritas penduduknya dari transmigrasi, kemudian jauh dari kota, kabupaten dan kota kecamatan, maka saya ingin sekolah 17 ini sama mutunya dengan sekolah yang ada di luar. Ini ya, inovasinya apa? Inovasi saya meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sini, Mendisiplinkan guru-guru yang ada di sini, kemudian membentuk anak didik kita ini menjadi anak didik yang berkualitas. Disiplin apa yang Ibu terapkan? Yang pertama yang saya diterapkan untuk kita guru di sini adalah jam kedatangan. Ya. Jam datang dan jam pulang, karena sekolah kita ini jauh, Pak. Ya. Jadi sekolah kita ini jauh dari tempat tinggal. Mayoritas yang guru di sini ada yang pulang ke Palembang. Jadi untuk waktu tempuh itu memakan waktu, makanya saya. Berapa banyak guru-guru di sini? Ada tenaga pengajar. Tenaga pengajarnya ada 10, Pak. Ada 10. Tenaga pengajar ini ada 7, 1 kepala sekolah, 1 guru agama. PNS. Ya, PNS, Ya. 7 PNS, 1 kepala sekolah, 1 guru agama, kemudian 5 guru PNS yang mengabdi di sini, kemudian ada 3 PKS. Ada 3 TKS. Ya. Semuanya yang tempat tinggalnya berjauhan pada waktunya tepat waktu mereka hadir. Insya Allah, alhamdulillah, Pak. Ya, Bisa selama ini tepat seperti itu. Ya, Ada yang mungkin menerapkan disiplin? ada, Pak. Ada, ya, Ya. tapi tidak sampai ini mereka Ya. sudah nurut ya. Ya, Ya, selain dari itu mungkin berapa rombel di sini? ada 6, Pak. Ada 6. Ada 6 rombel, ruang belajar kita ada 5. Ada 5. Jadi perpustakaan itu kadang kita gunakan selain untuk membaca, seperti yang kita lihat tadi, untuk kelas 1 itu paralel dengan kelas 2. Kelas 2. Ya. Oh, artinya saya lihat memang kita lihat tadi perpustakaan hidup sekali dan sudah banyak anak di sana kayaknya belajar atau membaca atau melihat buku-buku. Ya, itu setiap hari seperti itu. Ya, kita ada petugas perpustakaan, Pak. Jadi saya perintahkan untuk petugas perpustakaan untuk menjadwal. Setiap kelas itu ada jadwal untuk berkunjung ke perpustakaan. Ya. Jadi tugas wali kelasnya itu selain mata pelajaran yang ada di dalam kelas, yang ada di buku pelajaran, itu menambah ilmu yang berada di buku-buku perpustakaan. Bagaimana peran komite terhadap sekolah ini? Peran komite, Pak, alhamdulillah selama ini cukup baik, tetapi mengingat masa tugas mereka memang mau berakhir dan Masa kami pandemi sudah, juga ya, kami memang sudah bermaksud untuk penggantian pengurus komite. Ya, dalam waktu dekat mungkin. Iya. Apa yang harus Ibu mitrakan kepada komite tentang sekolah ini? Ya, ketika saya pertama kali datang ke sini, Pak, saya lihat hujan sedikit itu sudah genang banjir. Ya. Kemudian rumputnya Bapak lihat sendiri. Nauzubillah min dzalik, kalau rumputnya itu tak bisa kami tanggulangi dengan cepat, Pak. Ya. Jadi pertama kali saya datang ke sini, kami memohon bantuan melalui komite itu untuk penimbunan. Penimbunan untuk jangan sampai ketika kita upacara itu terganggu. Iya. Nah, kemudian selanjutnya seiring berjalan kami memohon juga bantuan melalui komite dengan pendirian musolah yang ada di samping. Iya. Alhamdulillah itu masih dalam tahap 40% dan kedepannya memang kami melalui komite akan menjadikan musola itu siap untuk dipakai, Pak.
Tidak mencari donatur? Ada. Ada. Jadi PT-PT yang ada di sekitar lokasi kami itu sudah kami layangkan surat. Alhamdulillah ada yang sudah membantu baik uang ataupun bahan material, dan untuk penyelesaiannya kami juga masih ingin memohon bantuan. Ya. Bagaimana dengan pemerintah desa? Dengan pemerintah desa, alhamdulillah mereka juga membantu dengan mempercepat proses surat menyurat. Artinya sangat respon ya? Iya. Sangat respon dengan aktivitas di sekolah ini. Iya. Ya. Selain dari itu, mungkin ada himbauan permohonan ibu kepada komite, kepada pemerintah daerah dan dari Bu Kabupaten Paugan Ilir, silakan. Ya, himbauan kami kepada komite, karena komite adalah perpanjangan tangan dari sekolah yang terlibat langsung dengan seluruh wali murid yang ada di sekolah kami ini. Kami mengharapkan melalui komite supaya menyampaikan aspirasi keinginan dari sekolah, baik ke kepala desa, camat maupun ke pihak luar. Ya. Ibu kepala sekolah, mungkin di sekolah ini ada prestasi apa yang sudah pernah didapatkan? Oh ya, terakhir ini Pak, sebelum pandemi, sebelum COVID, kita ada O2SN di tingkat kecamatan. Ya. Alhamdulillah anak kita di silat itu dapat juara 2. Juara 2. Kemudian COVID, ya kita tahu semua Pak, untuk COVID tidak ada kegiatan, baik dilanjutkan ke SMP yang ada di Rambutan, ada juga yang ke pesantren. Ke pesantren, artinya ada 2 tujuan ya? Ada 2 tujuan. Selain dari itu, mungkin ada himbauan ibu kepada wali murid, silakan. Himbauan kami kepada wali murid, pertama misalnya untuk yang kelas 6, supaya anak itu dilanjutkan sekolahnya, karena kita dalam keadaan seperti ini alangkah sedihnya kalau anak itu tidak dilanjutkan ke sekolah. Kemudian yang untuk yang kelas bawah, kelas rendah itu tolong anaknya dimotivasi di sekolah, apalagi kita ini zaman COVID, sekolah daring. Untuk tatap muka, untuk menerima ilmu pelajaran yang ada di sekolah itu sangat sedikit sekali. Jadi kami mohonkan peran orang tua yang ada di rumah, tolong untuk proses belajar mengajar di rumah itu lebih ditingkatkan. Ya, karena penerimaan pembelajaran yang ada di sekolah di zaman COVID ini sangat kurang. Dan waktunya juga masih banyak di sekolah, banyak di rumah daripada sekolah ya. Ya. Selain dari itu, mungkin ada mata pelajaran menonjol yang menjadi prestasi sekolah. Untuk saat ini yang menonjol itu Pak, karena saya baru 2 tahun di sini Pak. Ya. Jadi yang menonjol itu yang pertama tadi yang mereka dapat piala untuk OSN itu. Karena untuk yang selanjutnya itu kita belum bisa bergerak karena keterbatasan. Kemudian di suasana COVID ini. Bagaimana dengan buku-buku pelajaran di perpustakaan? Apakah sudah lengkap? Untuk perpustakaan, alhamdulillah karena kita kemarin itu juga dapat bantuan Pak. Untuk buku perpustakaan, alhamdulillah sudah penuh. Masih ada lagi yang perlu disampaikan Bu? Himbauan kami melalui akun pos ini Pak, tolong aspirasi yang kami sampaikan mohon disampaikan kepada yang berwenang supaya sekolah kami walaupun jauh dari kota kecamatan, kota kabupaten, kami inginnya segala bentuk bantuan yang pemerintah berikan itu jangan sampai sekolah kami yang di dalam ini tidak terjangkau, jangan sampai terlupakan. Itu saja Pak. Luar biasa. Pemirsa, kita sudah dapat menangkap, mudah-mudahan bisa dimaknai oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pemerintah Kabupaten Paugan Ilir dan melalui Dinas serta pengawas-pengawasnya, apa yang menjadi kebutuhan sekolah ini bisa terpenuhi di masa yang akan datang. Walaupun di sekolah ini sudah lengkap, namun yang masih ada keluhan seperti halaman yang selalu banjir. Saudara, demikian informasi dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.